الكريم القدير اللهم صل على النبي الأشرفي wasallam taslima. Di hadapan yang mulia Guru Agung, Guru Suci, Pengarsa Ba'awas, Qadasana Sirrah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Bapak Ibu tidak punya hak untuk memberhentikan saya bicara. Yang punya hak memberhentikan bicara adalah orang yang nyuruh bicara. Saya disuruh sama Ustadz Agus. Jadi yang punya hak untuk memberhentikan saya Ustadz Agus, bukan Bapak Ibu. Setuju? Cicing pokoknya. Ini pokoknya kalau udah kalau ini masih tawaju terus ngorok. Yang sama-sama kita hormati Wakil Tarkil Pengarsa Ba'awas, Pemangku Manakib, kita doakan melalui karomah barokah Pengarsa Ba'awas Abuya Ambari diberikan kesehatan. Dauh Pengarsa Ba'awas ketika di Masjid Cipta Rasa Cirebon, beliau menyampaikan bahwa kesehatan itu adalah modal utama. Modal paling utama itu sehat. Ibu punya uang nggak sehat gak enak. Di rumah banyak makanan nggak sehat tidak? Ya kan? Sakit gigi saja, semuanya tidak enak. Jadi Abah menyampaikan sehat itu adalah modal pertama kita. Makanya Pengarsa Ba'awas sekarang sampai usia yang ke-83 beliau masih olahraga. Kenapa? Karena menjaga kesehatan penting. Sebetulnya sekelas Pengarsa Ba'awas bisa saja meminta kepada Allah, ya Allah sehatkan saya seumur-umur, sehat, karena sudah kelas. Tapi nanti akan hilang satu sifat keadaban, karena Nabi juga pernah sakit. Tapi pentingnya menjaga kesehatan. Maka sampai sekarang Pengarsa Ba'awas masih rajin pagi-pagi keluar madrasah, jalan-jalan, itu supaya sehat. Kita muridnya rebahan. Jadi sehat itu nomor paling utama. Bahkan Pengarsa Ba'awas sampai minum suplemen, minum madu, minum segala macam. Kenapa? Bukan berarti tidak yakin sama Allah, tapi menjadi sebuah syariat bentuk kemanusiaan beliau, dan sebagai untuk memberikan contoh kepada kita supaya kita menjaga kesehatan. Jadi sehat itu penting. Makanya Abuya Ambari harus sehat karena masih banyak yang membutuhkan beliau. Setuju? Belum toh? Belum cicing, belum gitu, belum cicing. Saya akan bercerita ini 10 menit beres lah. Saya baru pulang ziarah Wali Songo Madura Giribangun. Ingat, murid Abah kalau mau ziarah pertama itu harus berangkatnya dari Sirnarasa. Jangan tiba-tiba keliling dulu baru ke Sirnarasa. Jadi pemberangkatan pertama kita dari Sirnarasa. Percuma kita keliling kemana-mana kalau guru kita tidak ridho. Pintu makbaroh siapapun akan terbuka lebar dan menyambut kita setelah ada izin dari guru kita. Itu bedanya ziarah orang umum dengan ziarah orang yang punya guru. Ketika saya ke Sirnarasa hari Senin menjelang jam setengah 11-an, yang pertama dicek oleh Pengarsa Ba'awas itulah atribut merah putih. Ibu yang di dalam yang baru datang diam, yang berisik diam. Iyalah, diam. Ya. Yang pertama dicek oleh Pengarsa Ba'awas atribut merah putih. Bapak-bapaknya dipastikan pakai peci merah putih. Kedua, bapak-bapaknya wajib pakai tongkat merah putih. Ini atribut kita dan ini adalah perangkat perang kita. Tah, gitu tah. Bapak-bapak nusa pakai tongkat, kanjutan. Baik. Ini atribut. Kayak tongkat naik nah. Iya. Itu ayah. Bawa dia.
Kalau nggak bawa tongkat, teriaknya jangan keras-keras, malu. Ya, siap. Nah, yang pertama dicek oleh Abah lah atribut merah putih. Yang tanya, pecinya sudut 4 sudut. Nggak laku, Oni, nggak laku. 4 sudut. Yang kedua, tongkat. Kata Abah, karena ini adalah alat perang kita, ini identitas kita. Sekarang kita punya identitas merah putih. Ibunya pakai untuk semua. Setelah itu maka Abah katakan, berangkat. Zikir kita, zikir perang. Yang kedua, hati-hati. Pastikan kalau kita mau makmum harus sama harus sama orang yang sudah ditalqin. Ini berat ini. Bagi orang yang tidak punya keyakinan akan gurunya ini berat, karena kita harus bisa memastikan berimam kepada orang yang sudah ditalqin. Sementara di perjalanan kita akan menggunakan fasilitas umum yang imamnya belum ikhwan. Tapi ada kalimat sedikit, walaupun sholat sendiri tetap bermakmum kepada Abah. Itu kata kuncinya. Walaupun sholat sendiri tetap bermakmum kepada Abah. Syaratnya sholat awal waktu. Kita berangkat. Yang pertama dikunjungi oleh Makbarah Sunan Gunung Jati. Ada masjid Syekh Abdurrahman. Ada ya? Kita milih di Serambi. Kenapa? Karena saya belum tahu kalau imamnya sudah ditalqin atau tidak. Di sana belum azan, kita sudah sholat. Ternyata di sana ngaret 8 menit azan. Dan kita harus berani. Azan sendiri, qomat sendiri, zikir sendiri. Orang lagi sholat, kita lagi bergema zikir. Beres kita amaliyah, orang bilang pasukan aneh, pasukan merah putih. Kajentuy, sabodote. Yang penting mereka tahu kita pasukan merah putih. Dan ketika kita berani menunjukkan tentang identitas kita gampang untuk menjawabnya. Masih lama, 17 Agustus masih lama. Dikiranya kita pakai merah putih merayakan 17 Agustus. Ada yang bilang, Pak, 17 Agustus masih lama. Begitu, dalam rangka apa pakai merah putih? Langsung jawab enak, kita muridnya Abah Aos. Gampang. Kita tidak boleh sembunyi-sembunyi tentang identitas kita. Guru kita sudah mendeklarasikan kita adalah pasukan merah putih. Bahkan kabinet kita kabinet merah putih. Jangan malu. Jangan malu. Dan kita diberikan kemudahan kepada sahabat tentang sholat. Maka lakukanlah sholat sebisa kita. Awal waktu ikut guru kita di mobil. Setiap makboroh dikunjungi, dikir kita, sholatnya awal waktu. Tidak boleh ada ikhwan yang melepaskan atribut merah putih. Ketika kita menggunakan atribut merah putih, banyak orang candaan. Contoh di salah satu mabarok di Demak, ada tiba-tiba seorang kiai kena ngajak kenalan, Pulau Jogja, gitu, Pulau Jogja, sampean Budi gitu kan, Kuningan Jawa Barat. Oh, Kuningan Jawa Barat, Cirebon atulah. Cirebon mau kenal, Kuningan, oh Cirebon. Kita tuh aneh, lucu, lihatnya merah putih. Dia bilang lucu. Ketika dia bilang lucu berarti memperhatikan. Syukur kan? Ternyata dia selama kita berziarah, sama-sama berziarah, dia juga sama berziarah tapi memperhatikan. Dia apa tidak khusyuk kan lihat merah putih? Kita bodoh amat merah putih. Terus dia tanya, kenapa pakai merah putih? Kita gampang menjelaskannya. Ini perintah guru saya Abah Aos. Kita ikhwan, akhwat, thoriqoh, qadriyah, naksamadiyah, mahad, surya, yasin, PPKN. Selesai. Oh, thoriqoh ya? Iya, selesai. Bapak ibu pakai merah putih di lingkungan ikhwan itu gampang. Tapi memakai merah putih di luar ikhwan itu susah, butuh keberanian, butuh keyakinan. Jadi kalau kita membicarakan masalah merah putih, membicarakan masalah thoriqoh di hadapan ikhwan dengan menggebu-gebu itu gampang. Tapi ngomong thoriqoh, ngomong sholat awal waktu, ngomong amaliyah, ngomong dikir, pakai peci saja kotak-kotak, ya kan? Susah. Butuh keberanian. Maka hasil dari istiqomah itu manut sama guru. Kalau kata Abah merah putih. Yang jadi dilema ketika dimasuk Makbarah Sunan Muria.
Kita jalan kakinya lama. Nyampe sana menjelang subuh, jalan kaki sudah capek, tiba-tiba di Makbarah penuh, masjid penuh, Makbarah penuh. Mikir kan, sholat di mana? Mau balik ke bis jauh, sholat di mana? Akhirnya kita cari di emper-emper, tidak ada. Ikhwan sudah gelisah, satu bis gelisah, sholatnya di mana? Imamnya bukan Ikhwan. Akhirnya alternatif dicari imamnya, dicari jengkal gitu lah, imamnya bukan reangan gitu. Dicari imamnya tidak ketemu. Tapi ternyata di Masjid Muria sholat awal adanya awal waktu. Langsung beristihad, Abah punten, ini darurat, nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa balik kanan. Langsung kita ikut sholat dengan imam itu, zikirnya munfarid 3 kali. Tapi karena kita pakai identitas merah putih, ketika azan sholat sunnah subuh tidak ilbala, ternyata langsung qomat. Jadi mereka mah sudah sholat sunnah subuh teh nunggu, kita mah 2 rakaat ilbala, semua duduk, jangan berdiri, duduk, kata Abah duduk, ya kan, biar kelihatan, oh murid Abah aos tidak ilbala subuhnya duduk, jangan berdiri. Kalau tempat umum duduk, sing bisa udang deh, duduk. Sholat beres sholat kita dikit 3 kali, beres juga itu. Setelah itu saya datang ke imamnya, Pak Yai, kami mohon izin, kami mau tahlil di sini, tidak di Makbarah, dan diizinkan. Dikiranya sebentar, karena ada kesempatan kita pakai zikir dari mulai pada subuh sampai jam 6 pagi. Itu masjid tuh, masjid Demak tuh, masjid Demak, di Muria, sampai apa? Sampai Isra, sampai beres duha, baru kita keluar. Turun itu apa? Jadi decak kagum pejarah yang lain. Ini luar biasa nih pasukan merah putih. Langsung kita adalah muridnya Abah Awas, gitu saja. Yang paling hebat terakhir, tenang. Ketika kita masuk ke Giribang, masjidnya Syekh Muhammad Soeharto, kita disambut dengan hangat oleh orang-orang di sana. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kita muridnya Abah Awas. Di parkiran di bawah itu sudah tahu mereka tuh, merah putih Abah Awas, sirna rasa Abah Awas, sirna rasa. Ketika kita masuk Makbarah, kita disambut dengan hangat, dipersilahkan untuk berziarah. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk memakai masjid, dan kita amalnya sholat zuhur, zikir pakai pengeras suara di sana. Itu luar biasa. Gembira ya pakai merah putih tah. Ini nih. Pantesan Abah ngecek pertama itu adalah tongkat sama peci merah putih. Jadi ketika beres ziarah ditanya, mau ziarah dulu atau mau istirahat dulu? Kita mau ziarah dulu. Silahkan ziarah, nanti masuk ke dalam. Setelah gitu karena waktunya tinggal 5 menit, kita bilang kita mau sholat zuhur, silahkan gunakan masjid, terserah kita azan yang azan dari kita, yang dan kita zikirnya pakai pengeras suara. Saat itu Makbarah Pak Soeharto gemuruh dengan zikirnya muridnya pengeras Abah Awas. Karena apa? Karena pakai pengeras suara, dan mereka tidak mempermasalahkan, ya kan? Tidak mempersalahkan. Ketika kita berfoto bersama, yel-yelnya ikut Abah. Kata Abah, kabinet merah putih, yes, gitu. Jadi Makbarah itu foto di video, kabinet merah putih, yes. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.